Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala sayyidina Muhammadin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, siswa-siswi kelas 9 di pagi menjelang siang Pak. Di siang hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran mata pelajaran fikih, yang dimana kemarin akan sudah sampai materi penyembelihan, dan sekarang kita akan mempelajari tentang bagaimana sih penyembelihan tersebut dan bagaimana tata cara penyembelihan itu, apakah ada hukumnya atau ada dalilnya, kita pelajari saat sekarang ini. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, saya absen terlebih dahulu yang atas nama Abdul Wafi. Aidatul Muqawarian, Indra Wahyudi, Indani Mukarrama, Melinda Purnamasari, Lukman, Mutmainah, Naila Nafa Iman, Randy Wijaya, Likianto, Supran Ramadhani. Baik, biar kita tidak terlalu lama untuk mempelajari materi pada hari ini, pada saat ini, karena sudah cuaca yang sangat panas banget. Tentunya ada yang tahu tentang penyembelihan? Sembelihan dalam bahasa Arabnya itu disebut az-zakah. Az-zakah itu disembelih, yang berarti baik dan suci. Maksudnya binatang yang disembelih sesuai dengan ketentuan syarat akan menjadi binatang seperti itu, menjadi suci serta halal. Kalau kita itu menyembelih sebuah hewan, entah itu ayam, kambing ataupun sapi, jika tidak disembelih dengan secara syariat, maka hewan tersebut yang akan kita masak atau kita konsumsi, maka hewan tersebut tidak baik ataupun tidak suci serta tidak halal juga. Dan itu pun sudah melalui daripada daunnya Nabiullah Muhammad SAW. Hal ini selaras dengan sabdanya tentang penyembelihan, yang artinya diharapkan bagi kita dua macam bangkai hewan dan dua macam darah, yaitu bangkai ikan dan belalang. Yang tidak ada darahnya maka kita itu dihalalkan. Salah satunya kayak ikan itu berada di laut, sedangkan belalang itu tidak mempunyai darah, tapi keluar dari dagingnya itu. Dan dua macam darah yaitu bangkai ikan dan belalang, dan dua darah yakni hati dan limpah. Terus ada hukum penyembelihan. Binatang halal bisa menjadi haram dikonsumsi jika matinya tidak melalui proses yang benar sesuai syariat, yakni melalui proses penyembelihan ataupun yang menjadi dasar hukum penyembelihan binatang. Di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 3 sudah dijelaskan, diharamkan bagimu memakan bangkai darah daging babi dari hewan yang disembelih atas nama selain Allah, atau yang tercekik, yang terpukul, yang terjatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas lainnya, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Salah satu contohnya kalau kita itu menyembelih daripada sebuah hewan, umpamanya ayam itu kita tendang, terus jadi itu mau mati, terus tapi sempatkan kita itu menyembelih selama nyawanya masih berada di badannya, masih berada di jiwanya, maka ayam tersebut masih bisa dibilang halal. Tetapi kalau nyawanya sudah terlepas dari jiwanya, maka kalau sekalipun kita disembelih, maka ayam tersebut kita tidak bisa dihalalkan. Terus haram juga bagi kita menyembelih atas nama Allah,
berhala, itu tidak boleh. Berarti apa? Boleh berarti. Karena itu cuma sebagai ikhtiar. Tetapi kalau dipersembahkan oleh berhala ataupun patung-patung, itu tidak diperbolehkan. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim, sesungguhnya Allah memerintahkan agar berbuat baik terhadap segala sesuatu apabila kalian hendak membunuh. Maka bunuhlah dengan cara yang baik. Apabila kalian hendak menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian memajamkan pisaunya dan senangkanlah hewan yang akan disembelih. Ini hadis riwayat Muslim. Jadinya kalian kalau mau menyembelih apapun itu hewannya, kecuali babi hutan, yang turunnya keleng, terus anjing, itu tidak diperbolehkan. Selain itu menyebutkan nama Allah, karena hewan tersebut adalah hewan yang dilarang oleh Allah untuk yang kita makan. Jangankan di agama Islam saja, tetapi di agama Kristen juga pun itu diharapkan. Tapi dari berjalannya zaman, maka akan terhampas yang sesuatu yang batil. Terus hadis tersebut mengandung tuturan bahwa proses penyembelihan pun jelas diatur dalam Islam. Makanya ada syariat-syariatnya, ada teknologinya tersendiri, harus masuk daripada syariat. Terus ada rukunnya. Yang pertama orang yang menyembelih, terus ada hewan yang disembelih. Yang ketiga, rukun-rukun penyembelihan itu ada 4 macam. Orang yang menyembelih dan hewan yang mau disembelih, terus ada niat penyembelih dan alat untuk menyembelih. Syaratnya apa saja? Yang pertama ada orang yang menyembelih. Syaratnya itu ada harus muslim ataupun Islam. Karena apa? Seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 5, yang artinya pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik makanan sembelihan orang-orang yang diberi Alkitab itu halal bagimu, dan makan halal pula bagi mereka. Contoh, orang bagi ketika menyembelih daripada sebuah babi ataupun ayam maupun itu sapi, dia itu menyembelihnya bukan bukan orang itu tersendiri, orang bagi tersendiri, tapi mencari daripada orang Islam. Ada perbedaannya. Apa katanya orang bagi? Kalau dia menyembelih itu rasanya itu biasa saja. Tetapi kalau orang Islam yang menyembelih, maka rasa tersebut dan tersebut ketika kita sudah disantap hewan tersebut, maka makanannya akan semakin lembut, semakin enak, dan semakin gurih. Yang kedua, berakal sehat. Berakal sehat itu tak gila dan bahasa. Terus tak mau menjaga diri kalau yang beli. Ada tabiat kalau atau biasanya disebut dengan muyais, adalah orang yang sudah dapat membedakan antara perkara yang baik dan buruk. Dibesak, balik istilahnya. Mungkin ada anak-anak ini belum bisa untuk membeli ataupun masih belum bisa mengerti. Selanjutnya, binatang yang disembelih. Binatang yang akan disembelih masih dalam keadaan hidup, tidak mati ya. Kalau mati bukan karena disembelih, berarti sudah menjadi bangkai. Kalau sudah menjadi bangkai, mati nggak ada terus disembelih, itu tidak diperbolehkan untuk kita makan karena apa? Sudah menjadi bangkai. Kedua, binatang yang akan disembelih adalah binatang yang halal, baik dari segi zatnya maupun cara memperolehnya. Dalam istilah fikih disebutkan dengan halal bizatihi dan halal sababi. Selanjutnya, niat penyembelihan harus ada niatnya terlebih dahulu, seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 3, yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai darah daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Makanya kita kalau ketika sudah berniat ataupun orang Islam sudah berniat untuk menyembelih hewan tersebut, maka kita harus wajib menyebutkan daripada kalimat kalamullah. Salah satu contohnya kayak Bismillah, kayak Bismillah, Allahu Akbar,
subhanallah, kalimat tauhid, la ilaha illallah. Itu tidak harus wajib untuk mengucapkannya. Karena apa? Kalau kita cuma sekedar mengucapkan saja, maka hewan tersebut tidak akan halal atau menjadi bangkai. Selanjutnya ada alat penyembelihan. Alat penyembelihan ini harus memang benar-benar tajam. Dan setiap hewan itu uratnya berada dua jalur, satu nafas, kedua itu adalah makanan. Dua jalur tersebut harus terpotong. Apabila dua jalur tersebut tidak terpotong, maka hewan tersebut wajib hukumnya untuk disembelih kembali, tetapi jangan di satu tempat. Kalau cuma satu tempat kita mati, terus urat lehernya itu keduanya masih belum putus, maka itu bisa dibilang bangkai. Kalau tidak mau dibilang menjadi bangkai, maka harus disembelih ulang, tapi ambil daerah yang lain. Seperti yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Al-Bukhari. Ini sabda Rasulullah, segala sesuatu yang mengalirkan darah dan disebut nama Allah, ketika penyembelihannya silahkan kalian makan, asalkan yang digunakan bukanlah gigi dan kuku. Nah, kalau giginya ini tidak boleh. Siapa yang gigi? Ya ada. Terus kukunya. Terus aku akan memberitahukan pada kalian mengapa hal ini dilarang. Adapun gigi dia termasuk tulang, sedangkan kuku adalah alat penyembelihan yang dipakai di penduduk Habasyah, sekarang bernama Ethiopia. Mati. Kita. Hal ini harus diperhatikan ketika kita itu menyembelih. Selama pembelajaran ini kita mempelajari tentang pembelajaran penyembelihan hewan. Sebelumnya ada pertanyaan penyembelihan ini? Tidak ada. Kalau memang tidak ada, apa kesimpulannya daripada penyembelihan yang kita pelajari hari ini? Alat-alat disembelih harus tak ada. Rukun penyembelihan ada 4. Pertama, orang yang menyembelih. Kedua, hewan yang disembelih. Alatnya harus tajam. Alat yang harus tajam. Alat yang mau yang harus disembelih. Terus ada pula niatnya. Baik, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan hari ini, saya tutup pembelajaran hari ini. Kita berjumpa lagi di minggu depan tentang akan membahas tentang hal yang harus diperhatikan dalam penyembelihan. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.